Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada panjenengan semua, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan yang bersumber dari Tuhan. Hari ini kita akan membaca Injil Markus. Injil Markus bab 7, ayat 1-8, ayat 14 dan 15, ayat 21-23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mempersiapkan renungan harian ini di ruang doa saya di kapel kecil yang dulu saya tata ketika kurang lebih 4 tahun lalu saya menempati pastoran ini. Di belakang sana ada monyet-monyet yang tadi pada berseliweran ya. Dari samping kemudian di belakang ya, mereka memang biasa kadang muncul kadang pergi. Kurang lebih 4 tahun yang lalu ketika saya datang pertama kali di pastoran ini, hanya ada sekitar 5 atau 6, 7 lah, maksimum 7 ekor monyet.
sekarang ini sudah beranak pinak mereka. Setiap kali pergi, nah ini mulai mengganggu saya. Biasanya gitu ya ngintip-ngintip lewat kaca jendela ini. Dari luar itu gelap, lalu ke dalam dia melihat ke dalam seperti berkaca, seakan-akan ada monyet lain di situ, padahal monyetnya sedang membelakangi dia di sini nih. Iya, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Injil hari ini mengajak kita semua untuk mengolah hati kita, hati yang menyembah Allah dengan sukacita, dengan jujur, dan dengan rendah hati. Kerendahan hati dan kejujuran ya, dalam menyembah Allah tidak hanya lames. Lames yang dikatakan dalam Injil hari ini, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu lames. Sikap lames itu dikritik oleh Yesus dengan sangat tajam. Yesus mengatakan dengan mengutip kitab Nabi Yesaya, kamu memuliakan aku, memuliakan Allah hanya dengan bibirmu ya, tetapi tidak meluap dari hatimu. Mengapa? Ya karena orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, terutama para pemimpinnya, itu kerap kali bersikap lames seperti itu. Dan dengan sikap lames itu mereka mencari-cari terus kesalahan orang lain, terutama umat, ya, rakyat. Para murid Yesus itu kan bagian dari rakyat yang dipantau oleh orang-orang Farisi, dan juga Yesus sendiri dipantau oleh mereka, diamat-amati untuk mencari-cari kesalahan yang mungkin dibuat oleh Yesus dan mereka tidak pernah bisa menemukan itu. Lalu ketika para murid melanggar adat istiadat, makan tanpa cuci tangan, itu menjadi alasan mereka menyerang, mempersalahkan para murid. Dan dengan itu Yesus justru mengajak mereka sadar bahwa ritual itu harus mengalir dari hati yang spiritual gitu ya. Ritual mengalir dari hati yang ritual. Kita tidak boleh bersikap lames. Lames itu berarti ya hanya berhenti pada ritual, ya, pada protokoler yang kadang-kadang bisa dikamuflase, bisa direkayasa, bahkan tidak jarang dengan kemunafikan dan kebohongan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya sendiri, egoismenya sendiri. Nah, sikap itulah yang dikritisi oleh Yesus. Jangan sampai sikap yang sama itu juga menguasai kita. Ya. Jangan sampai hidup kita dikuasai dengan kemunafikan dan sikap lames. Yesus mengajak para pemimpin Yahudi yang lames itu untuk kembali ke hati. Karena apa? Hati adalah inti jati diri seseorang. Di sanalah kecerdasan, kehendak, temperamen, emosi kita bertemu. Dan itu ditata dengan hati yang terarah kepada Allah. Hati dalam kitab Nabi Yeskiel bab 36 ayat 26, itu ayat favorit saya. Dalam bahasa sehari-hari bisa dikatakan, aku akan memberimu hati yang baru dan semangat baru akan kuberikan kepadamu. Aku akan menghilangkan hati yang keras dari dagingmu dan memberimu hati yang taat. Itu kalau diterjemahkan secara bebas. Intinya adalah Allah berjanji akan mengubah hidup kita kalau kita mau mengarahkan hati kita kepadanya. Hati kita yang keras akan diubah menjadi lemah lembut dan rendah hati. Seluruh keberadaan hati kita itulah dengan kejujuran dan ketulusan kita yang membuat kita akan dibersihkan dari sikap lamis, munafik. Kita saling mendoakan agar kita diberi hati yang baru, yang selalu terarah kepada Allah, dan kita semua dapat hidup menjadi berkah di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi berkat bagi umat dan bagi masyarakat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat
Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam